Kami kaum muda mengudara. Oke, balik lagi bersama kita. Aku Geta. Aku Jihan. Nah, sekarang kita nggak sendirian nih. Iya, sama siapa ini? Halo semuanya, salam kenal Mbak Gita, Mbak Jihan, dan teman-teman pendengar semuanya. Nama saya Fawaz, selaku Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Salam kenal. Aktivis mahasiswa ya. Dan aktif ya melakukan kampanye-kampanye. Iya betul Mbak. Karena kebetulan menjadi kewajiban kita juga kan, kewajiban Iya, moral mahasiswa untuk turut terlibat. Setuju banget. Ih, kopi kita sama nih. Ngopi dulu kali. Kok jadi canggung ya? Ya makanya gue bilang ngopi dulu kali ya. Minum dulu biar nggak canggung berarti Mbak. Boleh deh. Oh ya, ngomong-ngomong soal tadi ya, pembukaan kaum muda mengudara. Itu apa sih, Get, sebenarnya? Kaum muda mengudara itu suatu rubrik diskusi bersama kaum telapak yang diinisiasi dari kaum telapak yang akan membahas terkait isu-isu lingkungan, isu-isu iklim, isu-isu masyarakat adat dan isu-isu kepemudaan gitu. Jadi bagaimana pemuda-pemuda di seluruh Indonesia ini tuh juga harapan kita ya kita bisa merangkul semua untuk membahas bersama-sama terkait urgensi apa sih yang terjadi di Indonesia saat ini karena kita tahu sendiri sekarang banyak masalah ya. Terlalu banyak kayaknya. Kadang kalau nge-scroll Instagram tuh kayak aduh capek banget hidup di tengah-tengah sejarah ini. Betul. Gitu. Tapi emang menarik ya gitu, kaum muda mengudara itu memang ruang obrolan santai dan interaktif gitu, dan apa kita membahasakannya kadang biasanya berdaging gitu ya. Yang memang untuk apa ya, dibuat dari kita dan untuk kita juga gitu ya sebagai kaum muda ya. Banyak isu-isu yang kita bicarakan di sini mungkin yang terkait lingkungan. Dan hari ini kita mau ngobrolin apa sih, Get? Sebenarnya sih kita nih mumpung ada Fawaz di BMF HUI bertiga nih ya kan. Karena akhir-akhir itu aku melihat ya sosial media FHUI cukup aktif menyuarakan suara-suara masyarakat adat nih. Menarik. Iya, jadi terakhir kalian juga ada acara juga kan ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya intinya kami mau tahu aja sih perspektif Fawaz sebagai orang yang tumbuh di urban area ya, memandang bagaimana sih isu masyarakat adat ini gitu. Sebenarnya kaum telapak juga punya jejaring orang muda ya, Get. Salah satunya juga pemuda adat ya. Iya. Udah di berapa regional sekarang ini? Sekarang tuh ada di seluruh wilayah ya di Indonesia, dari Sumatera, Kalimantan, Maluku Utara, Sulawesi, luar biasa ya, sampai Papua. Jadi kita memang sekarang terus mencoba untuk membuat gerakan-gerakan kolektif nih terhadap pemuda-pemuda adat, karena seperti yang kita tahu sendiri, kadang pemuda itu dapat stigma kayak nggak tahu apa sih orang muda, tahu apa sih orang masyarakat muda, kelas 2. tahu apa sih orang muda, kadang dia udah orang muda, udah perempuan, terus juga kadang kita juga merasa didiskriminasikan atau apa sih, padahal sejatinya ya ketika kita melihat nih sekarang orang muda juga sebenarnya bagus-bagus ya. Ini ada Fawaz nih salah satunya lah. Dan menurut Fawaz apa pandangan Fawaz nih terkait isu-isu masyarakat adat, dan kenapa kan yang sekarang sedang disuarakan adalah sahkan RUU masyarakat adat, dan mengapa RUU masyarakat adat itu penting menurut Fawaz? Kalau dari aku sendiri memandangnya sebenarnya terkait dengan isu ini di kalangan muda sendiri, memahami masyarakat adat masih dari narasi romantiknya, mungkin dari segi seni pertunjukannya, tradisi-tradisi segala hal. Cuman banyak dari mereka mungkin yang masih belum sadar bahwa sebenarnya ini adalah isu yang urgent untuk dibahas, bahwa sebenarnya masyarakat adat ini adalah mereka yang terdepan saat ini, yang berhadapan dengan krisis iklim, yang berhadapan dengan perampasan tanah, yang berhadapan dengan ketimpangan struktural. Nah, akan tapi meskipun juga banyak juga dari beberapa golongan kaum muda yang memang aware terkait hal ini, cuman mungkin masih belum terekspos, dan kami juga sangat mengapresiasi ada podcast ini, kita ngobrol, diskusi bareng, kita buka lagi ruang-ruang pembicaraan itu agar ini menjadi social awareness kita bareng-bareng gitu. Dan kalau dari BEM FHUI sendiri, kalau saya sih memandangnya begini, BEM FHUI selaku mahasiswa hukum menyadari bahwa sebenarnya hukum itu bukan hanya yang kita pelajari di kelas, bukan hanya yang ada dalam kitab undang-undang, tapi hukum itu hidup di antara kita. Bahwa hukum itu terjadi ketika
di antara masyarakat yang menolak adanya pembangunan. Hukum itu hidup ketika ada konflik agraria di situ. Dan sering kalinya justru masyarakat adat menjadi suara yang paling sunyi di antara itu. Ya. Karena apa? Karena memang mereka tidak punya akses terkait dengan keterwakilan politik gitu misalkan. Nah, oleh karena itu kita selaku kaum muda yang punya privilege untuk bersuara harus memanfaatkan hal tersebut. Termasuk konteksnya adalah salah satu dari hal ini adalah RUU Masyarakat Adat. RUU Masyarakat Adat adalah salah satu instrumen hukum paling kuat untuk mengakui keberadaan masyarakat adat, termasuk dengan hak-hak tradisionalnya. Sebagaimana sebenarnya sudah diatur dalam 18B ayat 2 UUD. Begitu. Jadi kita amat sangat menyuarakan mengenai pengesahan RUU Masyarakat Adat ini gitu sih. Setuju banget. Iya, malah memang sebenarnya kita berhutang banyak Betul, ya betul. sama masyarakat adat. Iya. Karena dia tuh bukan hanya hidup, tapi dia tuh benar-benar semuanya menggantungkan sama alam gitu. Dan aku pernah baca data dari BNPB ya, 90% bencana yang terjadi di Indonesia itu karena iklim. Karena permasalahan iklim, dan kita tahu sendiri ketika bencana alam itu datang, kerugian di negara sendiri ya, kalau kita bicara terkait kerugian itu besar sekali gitu. Dan sebenarnya terjalinnya dengan masyarakat adat dengan dia menjaga lingkungannya, itu dia membuat mengurangi potensi-potensi iklim itu terjadi. Bener. Gitu, banjir lah atau misalnya longsor. Sebenarnya itu bisa dicegah ya ketika si masyarakat adatnya sendiri yang menjaga gitu. Betul. Dan mereka menjaga itu semua. Iya, dan apalagi masyarakat adat itu sebenarnya sudah hadir bahkan sebelum wilayah Indonesia ini ada. Sebelum negara Dan kita datang, semua ini ya. sebelum ini adalah masyarakat adat. Mereka yang menjaga lingkungan, mereka yang menjaga alam, mereka tetap stay dengan tradisi mereka. Tapi lantas kontradiksi banget dengan dilakukan oleh negara saat ini. Berarti artinya 10 tahun itu sebenarnya bukan hanya menuntut pengakuan ya, tapi untuk memang melindungi ruang hidup kita Betul, gitu, betul. dan wilayah dan hutan kita yang udah hampir habis gitu. Iya. By the way, masyarakat adat itu sudah 15 tahun. Oh iya, Prosesnya 15 tahun. 15 tahun masuk prolegnas tapi tidak disahkan, dan prosesnya sudah 20 tahun. 2009 ya? Sudah sangat panjang, 2009. iya, sudah sangat panjang, dan sampai sekarang masih gini-gini aja nih. Betul, udah 3 kali ganti presiden padahal ya. SBY, Jokowi, Dan Prabowo kena PHP masih belum. mulu aja ya. Betul, pas prolegnas sampai kagak disasahin. Nah, kalau kamu kamu yang sekarang sudah mulai nih ke isu-isu pemuda adat nih. Bagaimana kamu melihat ini semua? Menarik sih, karena sebenarnya dengan kita mengakui masyarakat adat ya gitu, itu kan artinya juga mengakui pengetahuan, kemudian bagaimana mereka selama ini cara mereka merawat hutan gitu, alam, lingkungan gitu, yang itu sangat berkontribusi besar gitu pada keberlangsungan hidup kita yang di kota-kota ini gitu. Karena banyak sekali yang seperti kita tadi bilang, bencana alam yang terjadi di kota-kota ini karena hutan di daerah-daerah yang memang tadinya hutan gitu udah semakin habis, dan kita udah nggak terlindung lagi gitu. Betul. Dan kadang menjadi ironis juga karena itu kan isu yang di luar bubble mereka masyarakat urban. Padahal kita tahu sekarang itu sudah menjadi cross border effect. Mereka yang kebakaran di Sumatera yang kena dampak sampai ke Jawa, sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia. Nah, itu seharusnya menjadi concern kita bareng sih. Ini udah masalah yang urgent banget. Dampaknya bahkan bukan nasional tadi ya, sampai bisa lintas negara. Bahkan ke kopi pun ya berdampak nih. Ya nggak sih? Dengan cuaca iklim yang tidak menentu. Gimana nih orang muda tanpa kopi? Iya. Betul. Dan tadi menarik sih kata Jihan dan Fawaz. Maksudku mungkin hutan bagi sebagian orang itu kan sumber daya, bagi orang-orang kota ya sumber daya, hal yang bisa dimanfaatkan. Padahal dari masyarakat adat sendiri tuh dia menjaga hutan, dia menjadikan hutan tuh sebagai supermarket, dia menjaga hutan itu sebagai apoteknya mereka. Iya, betul. Lantas kalau kita dan bukan kita ya, lantas kalau dirusak gitu ya, kemana mereka mencari makan gitu, kemana mereka mencari obat-obatan. Betul. Sebenarnya itu. Iya, pada akhirnya mereka jadi bergantung beli-beli dan padahal semua
tadinya bisa didapati di hutan dan di alam tempat mereka tinggal gitu ya. Ini menjadi masalah sekarang itu karena pembangunan selalu dimulai dengan paradigma industri ekstraktif. Yang Iya. penting bisa dimanfaatkan Bisa dikeruk. untuk peningkatan PDB. Tapi mereka melupakan bahwa sebenarnya yang dicari itu bukan hanya peningkatan PDB, tapi juga mereka memang bergantung terkait dengan Iya. alam tersebut. Mereka banyak dari mereka yang tidak bercocok tanam mungkin. Mereka langsung meramu, mereka langsung mencari sagu misalkan ada di dalam hutan adatnya mereka, tapi dengan diubah sekarang menjadi industri ekstraktif itu akan menghancurkan kehidupan mereka. Betul. Iya, aku pernah mendengar langsung gitu ya cerita dari Mama Yasinta Moiwen gitu, yang saat ini dari Merauke gitu, lagi terdampak PSN Merauke. Itu dia menceritakan bagaimana ketika hutannya dibabat habis gitu ya, rawa-rawanya jadi tercemar segala macam, yang tadinya obat, makanan gitu ya, terus juga mereka bisa mendapatkan ikan untuk penghidupan, itu sekarang sudah hampir nggak bisa gitu. Dan bahkan mereka juga kehilangan apa ya dia menyebutnya tumbuhan-tumbuhan endemik gitu, dan satwa-satwa yang memang sudah langka gitu dan hilang ketika hutan diratakan Dibabat. gitu lah ya, dibabat habis lah sama alat besar gitu. Jadi perempuan adat sebenarnya juga menanggung beban yang berlapis ya ketika hutan dibabat habis kayak gitu. Even untuk air bersih pun juga mereka susah untuk mendapatkan itu. Dan dampaknya juga banyak, akhirnya ada hewan-hewan liar yang kemudian ke perkotaan dan justru malah hewan liar dipersalahkan saat itu. Padahal ya itu ya, kalau dia kita lihat nggak lagi tahu, dampaknya, kalau kita lihat sebabnya ya karena itu emang tempat tinggal hewannya dihancurkan. Iya benar. Betul. Ironi banget sih. Iya. Kesadaran masyarakat adat nih ya, dia yang kalau kita tadi Fawas bilang kayak berdampak itu ke air loh. Gitu. Aku pernah kemarin terakhir ke Halmahera ya. Merasakan sendiri betapa susahnya air di sana, air bersih. Even air bersih susah sekali. Di sana itu sekarang mungkin kemarin aku ke bagian sawit di Halmahera Selatan. Jadi Halmahera bukan hanya tentang nikel, tapi dia juga ada permasalahan sawit juga yang harus kita tahuin. Gitu di sana di sawit perusahaan sawit yang merampas hutan dan merampas kebun-kebun mereka. Jadi sebagai masyarakat adat, kebun itu tuh anaknya mereka gitu. Anak pertamanya mereka gitu. Jadi saat itu ada Mama Yani, aku ketemu Mama Yani, dia adalah di tahun 2003 ya, 2013 saat perataan itu terjadi, land clearing itu terjadi, dia melihat hutannya, kebunnya dihancurkan itu dia sedih, dia meraung-raung saat itu, katanya dia meraung-raung, dia sedih, dia kayak berasa kehilangan anaknya. Ini yang dia katakan adalah ini anak pertama saya dan anak pertama saya kalian rampas gitu. Jadi kebetulan kami ada kaum muda yang melakukan pemantauan juga nih di daerah Morowali. Jadi terlihat sangat miris. Aku sedih melihatnya di mana anak-anak main di samping perusahaan besar, terus juga dekat sekolah, terus air juga tidak layak. Kayak untuk makan ikan pun ragu gitu ya. Jadi itu juga berdampak ke ke perekonomian mereka yang tadinya mereka mencari ikan tuh dekat ya, sekarang ikan sudah tidak ada, harus jauh gitu. Berdampak sama apa? Kadang juga berdampak ke perempuan adatnya juga nih Fawas. Jadi sebenarnya semua hal ini tuh berdampak juga sama perempuan adat kayak mungkin kasus-kasus kekerasan perempuan adat yang meningkat karena mungkin susahnya ekonomi yang mereka sekarang untuk para laki-laki mencari ekonomi, terus berdampak juga dia pulang nggak bawa apa-apa, melihat anak istrinya yang maksudku dulu ketika dia punya hutan dia bisa nyari makan di hutan gitu. Sekarang hutannya sudah jadi sawit, sekarang hutannya sudah jadi perusahaan, sudah jadi proyek-proyek nasional. Terus itu dampaknya tuh sejauh itu. Multiplier efeknya banyak. Banyak ya. Betul. Dan kebetulan orang punya perusahaan itu yang punya kuasa. Iya benar. Dan ketika masyarakat adat ingin mempertahankan apa yang sudah menjadi haknya, justru mereka malah dibilang pengen menghentikan pembangunan. Mereka dituduh kriminal. Padahal itu sudah menjadi haknya yang diakui. Yang terakhir kemarin sudah menang ya, Pak Sobat Tua. Betul, alhamdulillah puji Tuhan kita bisa. Iya. Tapi sebenarnya karena mungkin itu di-up di media ya. Tapi sebenarnya mungkin di hari ini itu ada beberapa masyarakat adat atau
kawan-kawan di bawah itu yang memang lagi menghadapi kriminalisasi ya. Iya, apalagi sekarang no viral no justice. Betul. Aduh. FHUI itu tuh juga mengawal ya Fawas ya. Boleh cerita Fawas cara mengawalnya? Oke. Jadi dari kita kebetulan memang masuk ke dalam grup koalisi pembela Pak Sorbatua Sialagan ini. Jadi dari awal memang kita coba bantu mengawal dan mengadvokasikan tentang hak-hak dari Pak Sorbatua ini. Jadi kita juga ikut beberapa kali sebelumnya audiensi juga, terus aksi juga saat itu depan Mahkamah Agung. Biar setidaknya juga memberikan apa ya, suatu bukti kepada Mahkamah Agung, inilah publik sebenarnya seperti ini pandangannya. Dan alhamdulillahnya kemarin hasilnya Mahkamah Agung menolak kasasi dari Kejaksaan dan Pak Sorbatua dikatakan bebas saat itu. Ini menguatkan juga hasil dari Pengadilan Tinggi. Nah saat itu juga BMFOI kebetulan juga mengeluarkan amicus curiae, betul. Dan bersama dengan cukup banyak alhamdulillahnya ada belasan atau puluhan kemarin kurang lebih amicus yang masuk ke dalam Mahkamah Agung terkait kasus ini. Dan meskipun juga benar tadi bisa jadi ada aja kasus-kasus lain yang mungkin kita nggak tahu, kita nggak ke-track saat itu. Dan sebenarnya ini sih pengen menyuarakan bahwasannya ini adalah bagian dari demokrasi, public participation mereka untuk menjaga hak mereka. Slap ini sering banget terjadi. Dan kita sangat mendorong adanya peraturan anti slap sebenarnya, anti eco slap terkait hal ini. Karena ini amat sangat berbahaya dan karet banget bisa aja langsung dibilang ini adalah tindakan kriminal. Iya, betul. Padahal ada prinsip FPIC ya, gitu. Masyarakat adat berhak untuk menolak juga sebenarnya. Iya begitu. Dan lebih lanjutnya lagi ya kita berharap agar ini juga dikuatkan lagi dengan adanya RUU Masyarakat Adat yang disahkan. Kan kemarin sudah ada UU KDHE. Meskipun juga di situ sempat agak beberapa poin juga problem, misal terkait dengan di situ juga diperbolehkan terkait dengan pemanfaatan konservasi untuk panas bumi saat itu. Pun juga meaningful participation juga dipertanyakan. Nah ini instrumen paling kuat adalah di RUU Masyarakat Adat yang terus menjadi janji-janji terus tapi tidak disahkan. Iya benar. Saat ini ya kalau untuk update-update-nya sekarang juga kita sudah menyelesaikan naskah akademik. Naskah akademik yang kita harapkan itu bisa berlaku adil ya, adil bukan hanya untuk di kalangan tertentu, juga ke seluruh masyarakat adat, seluruh elemennya tidak terkecuali anak dan perempuan gitu. Perempuan adat juga masuk ke dalam salah satu aturan di dalam naskah akademik yang disusun sama koalisi. Dan sekarang juga prosesnya kami juga tetap berproses bersama fraksi-fraksi, kita mengunjungi beberapa fraksi. Oke, kalau dari BMFOI sendiri juga kita concern terkait dengan lingkungan hidup ini. Setidaknya kalau di BMFOI kita punya Departemen Lingkungan Hidup yang memang dibagi atas sub-isu fokusnya. Ada energi iklim, perlindungan hukum dan urban, ya kayak tadi kasus SLAP, terus juga masalah perkotaan, terus juga ada SD agraria yang fokus mungkin juga ada berbagai isu PSN yang sering jadi masalah, terus juga terkait dengan deforestasi dan sink dan beberapa konflik SDA gitu. Jadi kita mengusahakan sebagaimana yang kita bisa untuk turut membersamai teman-teman masyarakat adat lah di sini. Dan diinisiasi oleh orang muda. Iya. Betul. Posisinya strategis sekali ya berarti orang muda di urban ini gitu untuk perjuangan RUU Masyarakat Adat. Kalau dari BMFOI memandangnya bahwa kita memang punya tanggung jawab moral karena memang kita punya privilege selaku mahasiswa hukum, kita punya privilege untuk bersuara kepada yang punya kebijakan saat ini. Dan saat ini untungnya mungkin tadi sempat di-mention mungkin di awal masih terkait dengan masyarakat ini masih menjadi narasi romantik, cuman mungkin semakin kesini semakin banyak yang lebih aware dan itu suatu hal yang alhamdulillah dan saya berharap semoga ini semakin melebar lagi menjadi social awareness. Kalau dari BMFOI sendiri memandang dalam setiap kebijakan yang keluar kita harus bertanya bahwa sebenarnya kebijakan ini dibuat untuk apa sih? Kebijakan ini dibuat untuk siapa? Dan tugas kita bukan hanya sekedar selesai dari membahas norma-norma yang ada dalam seminar selesai, bukannya situ, tapi kita juga fokus dalam advokasi kebijakan. Dan selaku mahasiswa hukum kita punya setidaknya kalau dari interpretasi saya setidaknya 3 hal. 1, kita harus memahami hukum. 2, kita harus mengkritisi hukum. Dan 3, kita harus menantang hukum yang tidak adil. Mantap.
Gitu. Dan oleh karena itu makanya kita usahakan agar terlibat dalam advokasi hukum yang menyuarakan kepentingan masyarakat adat ini bersama teman-teman juga. Iya, iya, iya. Apakah dari kawan-kawan BMF HUI gitu ya, tadi ada departemen lingkungan tersendiri gitu ya. Berarti kan kawan-kawan juga melakukan kajian-kajian terhadap isu lingkungan gitu. Ada nggak upaya untuk mengkonsolidasikan gitu gerakan mahasiswa yang lainnya? Karena kan kita bisa bilang ya, masih sedikit kawan-kawan Betul. BEM lainnya untuk Ikut menyuarakan kayak gitu ya. Oke. Sejauh ini kalau dari lingkup UI sendiri ya, udah ada beberapa BEM juga yang sudah ada departemen lingkungan hidupnya juga dan biasanya kita juga ada bikin grup koalisi bareng sih. Entah itu kita bikin ada koalisi tentang kajian. Biasanya kita bikin kajian sih outputnya. Itu kajian tentang keadilan iklim, entah itu kajian yang lain-lain sebagainya. Itu sih biasanya terus juga berjejaring juga dengan berbagai macam NGO untuk menyuarakan hal ini sih. Gitu. Jadi ya alhamdulillah emang lihat trennya sih sudah semakin aware orang-orang. Iya. Tapi sejauh ini nih setelah melakukan advokasi, setelah bersuara, Fawas dan teman-teman BEM FHU itu pernah merasakan hambatan gak sih ketika menyuarakan isu-isu ini? Hambatan misalnya suara itu tidak didengar oleh misalnya pemerintah atau ke beberapa lembaga-lembaga lainnya, itu tuh ada hambatan-hambatan seperti itu tidak sih? Rasa-rasanya Masih aman-aman aja. hambatan itu kayaknya memang selalu akan terjadi ya, kita rasakan ya. Kita ngomong misal bla 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 ke Mahkamah Agung misalkan, kadang kalanya ya udah kita tidak alhamdulillah kemarin terakhir pas Sorbatua kita bisa diajak masuk, kita bisa audiensi juga bareng. Cuman sering kali juga sebelumnya juga beberapa kali aksi Dairi, aksi Auyu sebelumnya ya udah hanya sebatas aksi simbolis yang di dalamnya gitu. Ya ini variatif sih sebenarnya. Ada yang memang kita bisa berhasil seperti pas Sorbatua ini dikatakan bebas, ada juga yang belum bisa saat itu. Dinamika kampanye ya. Dinamika kampanye. Ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil, tapi ya menarik sih bahwa maksudnya kampanye bukan hanya sebuah poster gitu ya, atau tapi juga tentang bagaimana kita menyampaikan narasi komunitas lokal gitu, masyarakat adat gitu ke kawan-kawan mahasiswa yang mungkin memang belum tahu sebelumnya. Aku juga dulu sebelum masuk kampus atau masuk ke dalam organisasi nggak tahu gitu masyarakat adat itu yang apa kayak gitu. Mungkin kalau dari pandangan saya setidaknya teman-teman yang sekarang sudah terpapar itu punya kewajiban moral untuk men-spreading issues ini. Iya, Membagikan. Betul, setidaknya bukalah ruang diskusi, setidaknya lakukanlah riset, dorong publikasi, lalu masuklah ke dalam ruang-ruang publik, bikinlah misal seminar, bikinlah misal pencerdasan publik, ramaikan ruang digital, buat narasi-narasi tandingan dari pemerintah gitu misalkan, dan sampai juga ke pengambil kebijakan, kita dorong, kita kawal dan kita desak agar RU masyarakat adat ini setidaknya untuk kita sahkan. Jadi masyarakat adat ini sudah suaranya besar, bukan hanya dari masyarakat sendiri, tapi ini dari semua elemen masyarakat gitu. Dan kadangkala ironisnya justru yang mempunyai kebijakan kadang mengeluarkan narasi-narasi yang aneh, yang adalah yang bilang kalau katanya kenapa sih lingkungan harus dikembalikan ke kondisi awal. Itu sejujurnya Entah dia nggak tahu atau dia apatis saja ya. itu Fawas. dia. Itu sih sebenarnya yang seharusnya menjadi awareness kita bareng-bareng. Iya. Itulah kenapa sekarang tuh mungkin dulu kita lihat kampanye-kampanye yang dikampanyekan sama misal koalisi atau organisasi yang memang fokus ke masyarakat adat kan dulu ya, sebelum sekarang ini kan kekerasan ya, kriminalisasi kekerasan terhadap masyarakat adat gitu. Sekarang tuh memang di koalisi sendiri kita sudah sepakat narasi yang kita keluarkan adalah narasi positif. Kenapa? Biar yang dia lihat tuh tidak hanya negatif. Maksudnya biar kalian menghancurkan hutan itu kehilangan tuh ini loh, tradisi ini loh. Mereka mencari obat di hutan. Kalau kalian hancurkan, yang hilang tuh bukan hutan doang, tapi obat dan kesehatan mereka gitu. Jadi itu kenapa sebenarnya juga penting bagi kita terus membagikan kisah-kisah positif gitu ya. Kalau nggak cerita-cerita praktik baik gitu di setiap wilayah gitu. Jadi menarik ya, lewat pesan positif itu berarti gimana bisa menyamakan kepentingan gitu ke penguasa-penguasa yang seringkali jadi
Iya, dan ini berangkat dari gerakan-gerakan orang muda nih, Orang Ci. muda dan akar rumput ya. Akar rumput. Organik, maksudnya memang yang tumbuh dari kesadaran individu-individu terus jadi kekuatan kolektif Betul, gitu. organik Kayak BPFAUI. Tanpa ada kepentingan apa-apa, tanpa Iya, ada donatur tanpa apa-apa, ada donatur asing-asing nggak ada. order tertentu. Iya, tapi aku sih juga senang ya sekarang banyak yang menyuarakan isu-isu lingkungan di masyarakat adat gitu, dan sudah banyak sekali kayak kasus kemarin Raja Ampat ya. Iya benar. Iya, Ramai itu sekali rame di banget sosial ya. media. Iya. Sama yang itu debat antara aktivis lingkungan Iya. dengan Iya. salah satu Itu rame banget sih di Itu Twitter. rame dan Iya, masuk mendapatkan atensi yang besar. iya, dan hasilnya adalah pencabutan iup. Iya. Walaupun 4 doang ya. Iya, mungkin kalau tidak diramaikan seperti itu sudah hancur Raja Ampat. Iya. Dan ancaman itu bukan hanya di Raja Ampat, di seluruh wilayah itu sekarang sedang mengalami ancaman-ancaman penghancuran gitu. Iya, dari kabar kawan-kawan kaum muda ya yang di Sulawesi Tenggara ya Geta ya, kayak Pulau Wawoni, Kabena gitu. Itu sudah hancur sekali gitu, bagaimana tercemar sungai-sungai dan airnya di sana gitu. Betul, dan yang merugi bukan hanya di antara kita, tapi juga anak cucu kita. Iya. Kita tahu ada Iya. intragenerational right. Iya. Itu hak dari anak cucu kita yang harus Iya. diwariskan. Indahan alam ini sampai ke cuaca kali ya. Sekarang iklim itu sudah mencapai titik tertingginya gitu. Tahun lalu, gimana tahun-tahun ke depan gitu. Pantas gampang sakit ya. Iya. Iya benar itu. Teman-teman disabilitas juga udah mulai ngobrolin isu lingkungan ya, karena berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Geta, eco anxiety ada namanya. Jadi bagaimana kecemasan kita gitu itu sering muncul karena situasi lingkungan yang semakin parah gitu. Iya. Ya. Dan itu bukan hanya tentang ruang hidup mereka aja, Iya. tapi ini juga tentang tradisi, ritual, spiritual yang memang harus dijaga. Itu menjadi Iya, kewajiban benar. negara to respect, to protect, to fulfill dari human rights, dari seluruh hak asasi warga negara di situ. Iya. Dan sebenarnya masyarakat adat itu dia bukan butuh dikasihani, mereka butuh diakui. Iya. Dan Diakui, iya, tidak diganggu lah ya. betul. Setidaknya diakui apa yang sudah menjadi hak-hak mereka, tradisional mereka melalui masyarakat adat ini. Dan sekarang kalau kita lihat di kampanye global ya gitu. Karena kan masyarakat adat ini juga banyak di seluruh negara gitu ya. Ada yang namanya Missing and Murdered Indigenous Women gitu. Jadi bagaimana memang perampasan lahan gitu itu membuat banyak perempuan adat itu hilang atau terbunuh tanpa diketahui kenapa dan segala macamnya gitu. Jadi memang dengan dalam konteks Indonesia gitu, dengan adanya RUU masyarakat adat ini tuh bisa jadi tools for forcing justice sebenarnya untuk meminimalisir kekerasan terhadap perempuan adat. Benar, gitu, salah perempuan satunya. menjadi yang paling terdampak Iya. dengan tidak adanya pengakuan ini. Benar. Dan Indonesia ini sebenarnya juga udah ketinggalan. Kalau kita tahu di Filipina ada Komnas Masyarakat Adat Iya, kan. benar. Dan Indonesia ini ketinggalan. Kalau kata UNESCO ya, sekarang Indonesia itu kan punya 318 bahasa, tapi 11 diantaranya udah punah. Ini baru sampai tahun 2019 gitu. Bagaimana nanti nih? Karena perampasan lahan itu Iya, sebenarnya karena mereka dipaksa pindah. Iya, karena lahan tanah itu lekat sama budaya dan adatnya mereka. Iya, dan mereka dipaksa pindah untuk menyesuaikan wilayah yang baru, tempat Baru, baru, ya. terus juga sejarah mereka hilang gitu. Betul. Itu mungkin karena itu tadi dampak lagi politik pemikiran praktis. Iya. Yang penting untung dalam waktu cepat. Iya, Iya. Tapi mereka nggak mikir keberlanjutannya gimana, sustainability-nya gimana. setuju. Betul. Dan kalau dari aku baca sendiri juga bahkan dari data aman ada 2.600 lebih komunitas adat di Indonesia belum mendapat pengakuan resmi, dan justru banyak dari mereka dikriminalisasi karena dianggap menguasai tanah negara. Padahal mereka hadir di situ sebelum ada negara. Iya. Benar. Itu dia itu. Yang datang dan merusak. Betul. Dan konflik agraria juga kasusnya makin banyak. Nah, Pak Mas, sebagai menjawab pertanyaan Jihan ya, Yes, sebagai yes. orang muda yang sekarang bergerak di isu, maksudnya yang sekarang punya privilege ya untuk membahas terkait isu-isu
terkait isu lingkungan, masyarakat adat, isu RUU TNI juga gitu, dan segala isu-isu yang sekiranya akan merugikan masyarakat secara umumnya. Menurut Fawas, bagaimana sebagai orang muda untuk kita terus untuk kita terus bergerak gitu, dan kita merangkul sebanyak-banyaknya masyarakat lainnya gitu, untuk ayo kita bersama-sama kita berjuang terkait hal ini gitu. Oke. Mungkin ini juga pesan untuk teman-teman pendengar. Mungkin kita saat ini tinggal di kota, mungkin kita sudah enak dengan kehidupan kita, dengan kerjaan kita, dengan organisasi kita, dengan privilege yang kita miliki. Tapi bukan berarti kita harus cuek terhadap masyarakat adat. Lingkungan kita bisa hidup sekarang itu karena ada masyarakat adat. Kita bisa hidup enak-enak sekarang itu karena ada masyarakat adat yang menjaga lingkungan kita. Justru di tengah privilege yang tadi disebutkan, kita ada tanggung jawab moral untuk bersuara. Kita punya tanggung jawab moral untuk bertindak, untuk membela mereka yang sering kalinya itu justru menjadi suara paling sunyi dalam pengambilan kebijakan di negara ini. Jadi mungkin bisa di-encourage ke teman-teman pendengar sini bahwasanya mari kita ningkatkan lagi awareness ini, kita tingkatkan lagi solidaritas ini. Solidaritas ini nggak mesti harus banget dengan turun ke lapangan kok, nggak mesti. Tapi kita juga bisa dengan cara ngobrolin isu-isu ini, mungkin di tongkrongan-tongkrongan kita, mulai juga bisa dengan share konten, kita coba nulis opini, bikin postingan, dan gerakan ini kemudian menjadi gerakan kolektif, kesadaran bareng-bareng gitu kan. Termasuk dari ruang podcast seperti ini, coba dengarkan. Apa sih sebenarnya perspektif yang pengen dibawakan oleh kita? Kenapa sih kita terus lantang bersuara tentang hak masyarakat adat, tentang pentingnya menjaga lingkungan? Itu demi keberlangsungan hidup kita juga at the end. Dan menurutku kampanye orang muda itu bisa juga meningkatkan kesadaran kolektif, karena gini hambatannya yang sering aku temui gitu ya. Bagaimana menjembatani pengalaman orang muda urban gitu ya, kota lah ya, sangat kota lah gitu, yang entahlah dia pekerja, entahlah dia mahasiswa gitu, dengan isu masyarakat adat gitu, betul. yang dengan bahasa yang membumi, bahasa yang mudah dipahami, kayak gitu. Itu pekerjaan utama kita nanti. Betul, pekerjaan utama kita untuk menemukan titik ini, bahwa sebenarnya ini bukan hanya tentang hak mereka yang terpinggirkan atau tertindas, tapi at the end nanti juga ini akan berpengaruh terhadap udara yang kita hirup, terhadap air yang kita minum, terhadap iklim yang nggak jelas. Nah, itu sebenarnya yang mungkin bisa menjadi awareness kita bareng, kita terjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah dipahami publik. Benar, titik temu gitu titik ya. temunya. Orang muda urban dengan masyarakat adat tuh apa gitu. Dan RUU masyarakat adat ini sebenarnya bukan undang-undang yang kita dorong untuk merusak negara. Betul. Ini adalah undang-undang yang kita dorong untuk kita meminta kewajiban negara untuk melindungi seluruh rakyat tanpa terkecuali gitu. Bukan lagi di titik untuk mempertanyakan kenapa kita harus mengembalikan lingkungan ke dalam kondisi awal. Tapi sekarang titiknya sudah harus ke arah transisi energi. Kita harus ke arah transisi berkeadilan. Kita harus mengarah kepada bagaimana cara penggunaan sumber daya ini juga bisa dipermanfaatkan untuk anak cucu kita, juga bisa dipermanfaatkan juga untuk masyarakat-masyarakat yang ada di daerah-daerah terpinggirkan gitu misalkan. Betul, dan keadilannya bukan hanya manusia ya. Betul. Keadilan ekologi. Keadilan ekologis. Kalau visinya kaum telapak berjuang untuk keadilan ekologi. Jadi memang benar katanya Fawas gitu, kita gunakan privilege kita sebagai orang muda gitu ya, dan kita juga bagaimana sebisa mungkin menggunakan platform yang kita punya, itu entahlah itu organisasi, digital gitu, sosial media dan segala macamnya, untuk spreading awareness kolektif ini gitu ya. Karena sekarang untuk menyuarakan tuh udah mudah banget ya, Fawas dan Jihan ya. Udah nggak ada hambatan lagi ya, tinggal repost, tinggal At yours sekali tekan. benar. Terus juga tinggal retweet Twitter, terus itu ya, Twitter juga ya. Iya, di TikTok repost. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah sebenarnya gerakan kita juga gitu loh, untuk bersuara dan bertindak gitu. Tugas kita untuk membuka ruang bagi masyarakat adat bersuara. Betul, sebenarnya. dan mungkin kita berharap tidak berhenti di sini. Iya. Betul. Kita akan ada diskusi-diskusi lainnya nih kali ya setelah ini. Nah, setelah ini Fawas, setelah berbagai macam apa yang telah dilakukan BEM FHW, apa lagi
rencana BMFAU terdekat? Setelah ini kita masih tetap fokus dengan tadi pembagian sub-isu yang kita lakukan. Mungkin terdekat kita juga pengen bring up isu terkait dengan pertambangan teman-teman yang ada di Morowali, teman-teman yang ada di betul di berbagai macam wilayah. Nanti kita mungkin bisa aja mengumpulkan, kita diskusi bareng bagaimana policy recommendation gitu misalkan untuk kedepannya seperti apa. Kita suarakan lah ke si punya kebijakan itu. Lain daripada itu kita juga fokus masih bikin kajian, infografis, pencerdasan kepada teman-teman tadi sih gitu. Oke, aku jadi langsung kepikiran gimana bisa Berkolaborasi. bisa ngajak kawan-kawan BEM ketemu sama kawan-kawan Bisa. muda di yang region-region. Menarik Jadi itu. kajian yang kawan-kawan buat nanti Berdasar dari tapak, dari ground gitu. Iya. Dari Jadi pokoknya kalau misalnya butuh ya, kebetulan kita Iya. juga punya beberapa orang muda di daerah-daerah Weda, daerah Obi, Iya. Morowali. Iya. Itu jadi mereka feel free ya. mereka yang memang langsung berhadapan dengan Iya. tambang dan Iya. nikel ya. Nah betul. juga Fawas, kita tuh punya aplikasi iya. Ground.id iya. ini. Jadi Apa itu? Ground ini adalah aplikasi platform pemantauan Fawas yang kaum telapak buat. Jadi ketika Fawas misalnya mau mencari nih isu-isu apa yang sedang terjadi nih di isu-isu di Indonesia gitu. Jadi di sini adalah laporan dari tapak Fawas. Laporan dari pemuda-pemuda adat atau pemuda-pemuda dari komunitas lokal gitu. Langsung yang ya melakukan berarti ya. pemantauan hutan Pemantauan ya. hutan, pemantauan terkait Kerusakan lingkungan. Iya, kerusakan lingkungan, pesisir, pulau-pulau kecil. Jadi mereka mengupload ke Ground Truth dan akan terpost di aplikasi ini. Oke. Dan ini organik ya, Ini langsung. organik, kawan-kawan semua ya yang melakukan ini semua. Iya. Kadang-kadang pemuda adat itu, pemuda-pemuda lokal itu banyak menghadapi masalah-masalah yang mereka lihat sehari-hari dan mereka nggak tahu kemana mereka harus melaporkan. Iya. Kemana mereka harus bercerita soal ini gitu. Jadi kami berharap kita bisa menjadi jembatan buat mereka. Mereka ada melihat isu apa, kita menjadi jembatan untuk mereka juga bisa bersuara terkait hal ini dan sampai ke pusat gitu, sampai ke bukan hanya ke kita di CSO juga ke pemerintah, terus ke masyarakat luas gitu. Kita berharap seperti itu. Jadi kita kalau misalkan nanti ada yang nonton dari kawan-kawan region atau daerah lain mau bergabung dan tertarik sama kaum muda itu gimana? Silahkan sih, sebenarnya ada kanal chat ya di website kami. Kalau memang tertarik bisa langsung ke sana untuk masukin emailnya dan nanti akan kita hubungin izin. Oke. Gitu. Jadi tadi ide bagus Fawas. Kita berkolaborasi antara pemuda-pemuda lokal, Iya, IPLC betul. Youth dengan teman-teman di Urban. Boleh banget dan itu bagus banget. Kita berharap juga ada kolaborasi ke depannya. Dan karena itu akan meningkatkan public awareness Iya, itu ke pertukaran teman-teman. pengetahuan Pertukaran sebenarnya pengetahuan. ya, biar gap antara yang urban dengan yang lokal itu juga nggak terlalu jauh. Karena ternyata kalau ketika kita ke daerah ya pinter sekali mereka itu. Iya. Dan informasi mereka tuh banyak sekali dan tidak semua bisa tersalurkan ke urban dan mungkin itu tuh tugas kita semua bagaimana kita menyalurkan informasi yang mereka punya sampai ke publik gitu. Kita juga diajarkan ya yang orang-orang di urban ini nggak so tahu juga Betul. tentang pengalaman Itu mereka dia. di lokal Benar. Itu kadang yang sering menjadi masalah. Sering kali dianggap masyarakat itu masyarakat kelas 2. Mereka nggak tahu apa, padahal mereka juga amat sangat maju. Iya. Mereka bahkan lebih paham cara menjaga lingkungan dibandingkan kita. Pokoknya kawan-kawan tunggu aja gitu kolaborasi antara kaum muda dengan BEM FHUI ke depannya lagi gitu ya. Dan dengan orang-orang mungkin BEM lain yang terbuka sekali gitu. Betul, Kalau betul. kawan-kawan juga mau belajar ya tentang masyarakat adat dan isu lingkungan itu juga penting sekali gitu. Jadi apa nih kita satu kalimat deh. satu kalimat Iya. masing-masing Masing-masing. dari Fawas. Satu kalimat. Satu Iya. kalimat. Bentar dulu ya, mikir dulu ya. Boleh. Kopi dulu kali biar langsung. boleh. Seger banget, ini asli ini. Asli. Oh iya, ini dia mempromosikan ini ya. Iya. Oh iya. Jadi teman-teman kita juga selain podcast terkait lingkungan, selain juga berdiskusi terkait RU masyarakat adat, kaum telapak juga punya kopi. Kopi namanya Kopi Kaum yang kita dapat dari komunitas-komunitas lokal. Jadi kaum telapak bekerja sama nih dengan dengan masyarakat adat yang yang bertani kopi gitu ya.
kita kolaborasi lah, dan kopi-kopi ini juga kita bagikan tidak hanya di daerah sini nih, di daerah Jawa, coba ke seluruh daerah juga kita bagikan. Jadi teman-teman yang tertarik untuk beli silakan hubungi admin. Enak-enak. Gimana testimoninya gitu? Testimoninya Pak Was? Testimoninya Sebagai mantap, orang yang top. suka kopi, Betul. enak ya. Seger banget, top. Mantap ini, enak Oke. nih. Oke. Satu Satu kalimat. kata. Yuk, Kalimat. satu kalimat dong. Satu kalimat. Iya. Oke, dari aku dulu. Oke, boleh. Tanah masyarakat adat bukan ruang kosong, air mereka bukan untuk diperjualbelikan, dan hidup mereka bukan untuk terus dikorbankan. Sahkan RUU Masyarakat Adat. Sahkan RUU Masyarakat Adat. Oke. Kamu Ji, kamu Oh, Ji. oke. Gue mikir dulu. Kita lanjut. Gue mikir dulu. Jaga ingatan, jaga hutan, jaga kehidupan karena semua saling terhubung. Gerakan kaum muda ini adalah gerakan yang kami harap itu untuk bisa kolektif, dan gerakan-gerakan ini akan mendukung hidup kita Ya. ke depannya gitu. Jadi kalau sesuai dengan tagline kita, kaum muda jaga hutan selamatkan masa depan. Oh, Jadi kita bersama-sama ya. Aku bilang oke. kaum muda, kalian jawab jaga hutan. jaga hutan selamatkan masa depan. Oke. 3, 2, 1. Kaum muda Jaga hutan, selamatkan masa depan. dan Masa depan. sahkan RUU Masyarakat Adat. Yeay, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Pak Was. Oh iya, sponsor. sponsor. Teman-teman yang mau mendengarkan podcast kita ini ada tersedia di Spotify dan YouTube ya. Iya. Di Kaum Muda Mengudara. Juga kita juga punya sosmed, Instagram, teman-teman bisa ke kaum Telapak. Silahkan kalau teman-teman mau mendengar dan melihat kolaborasi kaum telapak lainnya, dan juga yang mau bergabung dengan menjadi kaum muda ya, kaum muda penjaga lingkungan, bisa juga kontak admin di sosial media. Sosial media. Kita promosi. Ada nomornya Geta di sana. Juga Kalau kalau gini, awas, silakan. sosial Awas. media BEM FHUI. Boleh, teman-teman semuanya boleh nge-follow, boleh dicek lagi Instagram, X juga dari BEM FHUI di BEM.FHUI. Bisa di-follow karena di dalamnya mungkin kita akan melakukan juga pencerdasan publik di situ, bikin infografis dan segala. Dan terbuka untuk kolaborasi. Terbuka untuk kolaborasi. Dan kalau ada acara apa-apa juga hadirin teman-teman. Kita Iya, terbuka untuk mantap. kolaborasi, DM aja. Mantap. Mantap. Terima Ya, oke. kasih Terima kasih, Pak Was, sudah hadir. Sama-sama, di Mbak. Kaum Terima Muda kasih Mengudara. banyak sudah mengundang. Kamu udah mengudara. Terima kasih kawan-kawan sudah mendengarkan 1 jam ya. Ada 1 jam? 1 jam Kalau full. tidak diedit. 1 jam gitu ya, kita udah berbicara gitu, dan apa posisi orang muda nanti ke depannya. Sampai jumpa di Kaum Muda Mengudara Lainnya. Bye-bye. Dadah. Bye. Bye.